Ya, Mitra TV dimanapun Anda berada, kalau tadi saya sudah ikut senam Prolanis dan kali ini saya tepat berada di depan ballroom di mana nanti akan diadakan gathering Prolanis Healthy Living yang ini nanti akan diberikan edukasi Klub Risti. Nah, bagaimanakah acara tersebut berlangsung? Sabar dulu ya, saya mau ganti baju dulu nih pemirsa TV karena saya sudah berkeringat, saya akan mandi-mandi sebentar untuk berganti baju. Tapi jangan kemana-mana, ikuti terus kegiatan gathering bersama BPJS Kesehatan Surakarta. Mitra TV kembali di spesial event TV setelah mengikuti senam Prolanis, peserta mengikuti seminar bersama dokter spesialis penyakit dalam. Sebelumnya, peserta Prolanis dihibur oleh pengisi acara dan tidak lupa gathering Prolanis ini dihadiri oleh Kepala BPJS Surakarta, Dr. Agus Purwono MM. Orang sehat menurut WHO itu ada 3. Sehat fisik, kita bisa beraktivitas dengan baik, sehat secara psikis, ya, bahagia, gembira, bernyanyi bersama, tidak menyendiri di rumah, ya, sehat sosial, bermasyarakat, berkomunikasi, saling mendorong, membahagiakan, saling mengingatkan. Masih ada satu lagi, kalau diri kita ditambah sehat spiritual, betapa bangganya kita menjadi negara yang sehat. Bagaimana Bapak Ibu bisa menularkan ini semua ke lingkungannya? Karena BPJS sekarang tidak hanya milik pegawai negeri, milik pensiunan pegawai negeri, milik perusahaan, milik semua rakyat Indonesia. Nah, program ini menjadi mendorong untuk berperilaku hidup sehat. Program-program BPJS adalah program-program pemerintah. Pemerintah menginginkan kualitas hidup kita semua baik. Satu, produktivitas menjadi baik sehingga nilai ekonomi kita meningkat. Yang kedua, umur harapan hidup kita menjadi lebih baik. Sekarang 71 ya, Jepang sudah mungkin 79 di atas 80. Walaupun kelihatannya banyak para sesepuh, tetapi sesepuh yang aktif, sehat dan bisa berkontribusi pada negara dan bangsa ini. Ini sebetulnya sedang kita bangun. Caranya apa? Sebetulnya yang belum sakit itu kami punya program screening. Screening itu artinya kalau bapak ibu yang kandungan putro, sekarang bapak ibu sudah terlanjur kena penyakit kencing manis atau hipertensi, kandungan putro ada di perusahaan-perusahaan apa, itu harus di screening. Screening untuk melihat potensi atau munculnya gejala yang diturunkan tadi, itu bisa kita geser lebih ke belakang. Nanti mungkin Dokter Arif akan bisa bercerita. Sebab kalau kita usia produktif kena kencing manis, hipertensi, ya celoko lah, ya. Istri, anaknya, atau keluarganya nanti bisa terancam, ini menjadi beban keluarga. Kalau sudah sakit pun, itu bukan berarti bertuni, menyesali, ya. Protes, kalau si kuasa protes kersane kenapa sakitnya, dijaga kualitasnya supaya tidak kena komplikasi. Dan ini Bapak Ibu sekalian seperti ini, sehingga aktivitas kita tetap terjaga. Saya sering mengatakan hipertensi tidak apa-apa kok Pak, asal kuat tidak kena stroke, kuat tidak kena serangan jantung, kuat tidak ini. Ya nanti mungkin ini. Tidak apa-apa. Tapi apakah kita kuat? Kalau gaji 200 terus dibiarkan kan tidak. Maka harus dijaga supaya aktivitas kita seperti orang normal, sehat dan tidak muncul komplikasi. Ini yang menjadi titik pokok program penata laksanaan penyakit kronis. Sebenarnya penyakit kronis cukup banyak, cuman ini salah satu contoh, hipertensi dan kencing manis sebagai sarana untuk mendorong kita semua, sekitar kita, masyarakat kita supaya berperilaku hidup sehat yang sama seperti Bapak Ibu sekalian. Profesi sehat, selamat. Terima kasih sekali lagi pada panitia yang sudah berusaha payah. Kita bisa berkumpul dengan rasa bahagia. Mudah-mudahan aktivitas kita setiap hari nanti tiap bulan di teman-teman dokter bisa berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu dengan penuh semangat akan menjalani aktivitas sehari-hari dengan berbahagia, tidak kurang satu apapun.
Jadi ini acara gathering Prolanis, artinya bahwa seluruh klub atau paguyuban Prolanis di wilayah kota Surakarta ini ketemu sekarang ada di tempat ini supaya saling mengenal, saling menyemangati, silaturahmi dan sebagainya. Karena ini sebetulnya kegiatan klub Prolanis ini rutin dilakukan di dokter keluarga maupun di puskesmas. Jadi ini media untuk saling mengenal satu sama lain. Ya. Pak Agus, kalau boleh tahu ini harapan secara pribadi dari Pak Agus sendiri dengan rangkaian kegiatan ini, harapannya apa Pak? Ya, harapannya sebetulnya lebih banyak bagaimana bapak-bapak yang rawuh di sini itu bisa menjadi role model di masyarakat, ya. Dengan gaya hidup yang sehat dan semangat hidup yang luar biasa, beliau-beliau ini sudah memberikan contoh bagi masyarakat di sekitarnya bahwa walaupun kita sakit, hipertensi maupun kencing manis, tapi kita bisa tidak kalah sehat dengan yang tidak kena itu. Ya. Baik, intinya adalah tetap menyemangati gitu ya Pak ya, sebagai penyemangat dari beliau-beliau yang mengalaminya. Baik, Pak Agus terima kasih, mudah-mudahan sukses terus dengan acara selanjutnya ya. Baik, dan Mitra TA TV dimanapun Anda berada, demikian perbincangan saya bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surakarta, Bapak Dr. Agus Purwono MM. Dan kita lanjutkan acara-acara yang lain, kita ikuti bersama-sama. Selain Kepala BPJS Kesehatan, hadir pula Kepala Bidang Program Kesehatan Purwanti SKM MKes. Kronis semakin bertambah, bahkan sebagian besar jenis penyakit tersebut disebabkan oleh pola hidup dan pola makan yang salah. Di antara jenis penyakit kronis yang sering terjadi dan menyerang manusia seperti kanker, penyakit kardiovaskuler, asma, diabetes, serangan jantung, stroke, dan lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada negara maju, penyakit kronis merupakan penyebab kematian tertinggi. Namun, jumlah angka kejadian penyakit tersebut dapat dikendalikan dengan cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran, perubahan gaya hidup, serta dukungan teknologi yang sudah demikian maju. Sebaliknya, di negara berkembang seperti negara kita, jumlah penderita penyakit kronis semakin meningkat karena meniru gaya hidup modern yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat di negara maju. Untuk itulah, penyakit kronis yang terjadi secara menaun atau status riwayat penyakit yang telah berlangsung lama dengan pengobatan yang dilakukan pun membutuhkan waktu yang panjang. Sebenarnya dapat disembuhkan asal dengan pola hidup dan pola makan yang sehat dan seimbang, disertai olahraga yang cukup. Forum yang berbahagia, mengingat kesehatan sangat berharga dan mahal harganya, maka kesehatan harus dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin. Apalah artinya harta benda, jabatan, kedudukan, kalau seseorang tidak mempunyai kesehatan yang baik. Dengan kesehatan ini, marilah kita pergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, yang dapat memberikan nilai kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hati-hatilah terhadap 5 perkara. Sebelum datang 5 perkara, di antaranya adalah jagalah masa sehatmu sebelum masa sakit. Demikian Bapak Ibu sekalian sambutan yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surakarta. Beberapa hal yang juga perlu kami tambahkan sesuai dengan pesan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh beliau Dr. Agus, umur harapan hidup saat ini di Indonesia 71 tahun. Harapan kita sasaran pembangunan kesehatan sampai dengan tahun 2025 itu menjadi 73 tahun. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut sekalian Bapak Ibu, agenda pembangunan nasional sampai dengan tahun 2019 adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, salah satunya dengan program Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat ini akan dicapai melalui 3 hal. Yang pertama adalah paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan implementasi jaminan kesehatan nasional. Paradigma sehat dengan mengutamakan upaya promotif preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
Program Prolanis merupakan salah satu kegiatan promotif preventif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara optimal sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan usia harapan hidup, dan hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan kesehatan yang nantinya akan berdampak pada kemajuan bagi bangsa ini. Masih menemani Anda dalam gathering Prolanis yang dipersembahkan oleh BPJS Kesehatan KCU Surakarta, dan bahagia rasanya di samping saya ini ada salah satu perwakilan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Ibu Purwanti SKM M Kesewu ya. Ini selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta, menanggapi dengan adanya gathering Prolanis ini bagaimana Bu? Ya, kami mengapresiasi kegiatan gathering Prolanis ini karena merupakan satu forum yang sangat baik. Jadi berkumpul dengan mereka-mereka peserta program pengelolaan penyakit kronis yang ada di Kota Surakarta. Ini bisa memberikan motivasi kepada mereka yang selama ini sudah terkumpul dalam jaringan Prolanis. Ya. Mendatang Ibu, menurut Bu Purwanti, apakah acara semacam ini perlu diselenggarakan kembali ataukah enggak ini Bu? Menurut Bu Purwanti sendiri? Menurut kami acara-acara seperti ini memang harus dilakukan secara terus-menerus ya. Mungkin kalau selama ini 1 tahun sekali, mungkin lebih frekuensinya lebih ditingkatkan ya. Dan kita juga berharap semua peserta Prolanis bisa hadir di forum ini. Jadi kalau saat ini ada kurang lebih 1.200 peserta, nanti mungkin ke depan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi dan tetap dilanjutkan ya Bu ya. Oke. Nah, harapan ini Bu sebelum kita akhiri obrolan di kesempatan kali ini, harapan Ibu sendiri apa Ibu ini? Harapan kami memang khususnya untuk masyarakat Kota Surakarta untuk senantiasa menjaga hidup sehat, gaya hidup, pola makan, perilaku hidup sehat itu yang harus senantiasa dijaga karena memang pola hidup sehat itu menjadi kunci utama untuk hidup sehat. Ya baik, terima kasih Bu Purwanti dan mudah-mudahan tahun mendatang bisa diadakan acara ini lagi ya. Ya baik Mitra TA TV, dengan demikian maka obrolan saya bersama Ibu Purwanti, perwakilan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta sudah disimak, dan kita lanjutkan acara gathering Prolanis. Tekanan darah tinggi itu kalau pada usia yang muda kurang dari 60 tahun itu harus normalnya 120/80. Lebih dari itu, walaupun hanya lebih sedikit, sudah kita katakan prehipertensi, sudah hati-hati. Sementara kalau usia 60 tahun ke atas itu lebih dari 140/90 itu sudah kita katakan prehipertensi. Kalau sampai lebih dari 160 sudah dikatakan hipertensi stadium 1 dan stadium 2, kalau sudah lebih dari 180. Ini yang harus kita perhatikan betul-betul. Jadi kalau usia muda terjadi 125 atau 130, jangan disepelekan, baru segitu aja tidak apa-apa. Tidak, kita harus sudah mulai warning, hati-hati. Hati-hatinya dengan apa? Menjaga pola makan, menjaga pola hidup. Yang menyebabkan tensi meningkat itu yang paling banyak adalah stres, Bapak Ibu sekalian. Kemerungsung, kesusu, beban kerja sangat banyak, cemas terus, ada yang cuma sudah ditunggu di sana, ditunggu di sana, ditunggu di sana. Ini yang jadi penyakitnya muncul. Ini Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kemerungsungan. Dibikin yang semelek, dibikin yang santai, insya Allah penyakitnya akan hilang semua.